Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah amwalikum wa anfusikum dzalikum khairalakum in kuntum ta'lamun. Ayyuhal ummahat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai nikmat pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga atas nikmat tersebut kita bisa dipertemukan kembali dalam taklim tiap Selasa ini. Salawat dan salam semoga tercurah junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Kita juga mendoakan saudara kita yang sakit, teman kita yang sakit, yang banyak problem masalah. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang sakitnya. Amin. Baik, kita lanjutkan bahasan kita, hadis yang ketiga, ya, hadis Arba'in yang ketiga. Kita akan sama-sama untuk menyimak, ya, kemudian mari kita untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Rahmani Abdillahi bin Attab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya bunaya islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqimus shalah wa itaz zakah wa hajjul baiti wa shaum ramadan rawahu Tirmidzi wa Muslim. Yang terjemahan hadisnya adalah dari Abdullah bin Umar bin Abdul Khattab anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, melakukan haji, dan saum Ramadan. Riwayat Tirmidzi dan Muslim. Ibu yang berbahagia, di sini Rasulullah ada sebuah pernyataan, ya. Pernyataan kata Rasulullah bahwa pernyataan ini Rasulullah menyatakan yubanu islamu ala khamsin. Wa Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 dasar, ya. Artinya kalau pondasi ini kokoh, maka Islam itu akan kokoh. Tapi sebaliknya apabila pondasi itu runtuh, akan mudah runtuh. Jadi bangunan rumah juga, maka kalau bangunan rumah ada pondasinya dibuat dari batu-batu yang berkualitas, batu-batu yang kualitas, semen yang permanen, walaupun ada gempa apapun, ya, itu tidak akan mudah roboh. Tapi sebaliknya, kalau rumah itu hanya sekedar dibangun saja dengan bahan yang seadanya atau dengan bahan yang tidak berkualitas, amat mungkin walaupun tidak ada gempa, itu akan mudah roboh. Nah, demikian bahwa seorang muslim bagaimana memperkokoh kekuatan, ya, akidah keimanan kita dengan bangunan yang kokoh. Jadi bangunan apa? Bangunan kokoh itu adalah bangunan kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid, kalimat yang kita sering nyatakan dengan asyhadu an la ilaha illallah. Mari kita kembali lagi pada surat Ibrahim, ya, surat 14 ayat 24. Allah menyatakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah
Kasyajarih thayyibah asluha sabitu wa faruha fis samai. Kata Allah, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Ya. Apa kalimat yang baik, ibu yang berbahagia? Kalimat syahadat. Ya. Yaitu atau kalimat tauhid. Di sini katakan kalimat yang terbaik kalimat tauhid, ya. Jadi ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran serta perbuatan, ya. Jadi kalimat tauhid ini disebut kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalimat la ilaha illallah. Bagaikan di sini digambarkan bagaikan pohon yang baik, ya. Pohon yang baik, akarnya yang kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ada yang mengatakan kalau permisalan ini pohon yang baik itu seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu kuat, ya, kuat. Nah, bagaimana dengan kita, ya, seorang PNS yang memiliki kualitas keimanan yang kuat, ya, nggak tergoyahkan dengan dolar yang lebih 14.000, nggak dong, ya, nggak tergoyahkan oleh iming-imingan uang, nggak tergoyahkan dengan iming jabatan, kedudukan, sekira jabatan, kedudukan, uang itu akan boyakan ke keimanan. Nah, ini jadi. Nah, bangunannya harus dibangun oleh kita, ya, oleh nilai-nilai keimanan kita, sehingga betul-betul yang kita ucapkan, persaksian, ikrar kita setiap saat itu betul-betul mengucap, ya, betul-betul ada ngaruhnya. Nah, gitu. Mungkin kalau bahasanya apa tuh sipil negara itu integritas, ya, integritas. Jadi integritas itu adalah antara ucapan dengan perkataan, ucapan dengan perbuatan itu sesuai energi. Demikian juga integritas seorang muslim apa? Syahadat, ya. Atau ketika sholat itu kan, ketika Bu Haja Sofi itu Allahu Akbar, benar nggak Allah yang akbar yang besar? Jangan akbar itu anaknya, suaminya, jabatannya, uangnya, dan lain sebagainya. Ini, maka sini nyatakan bahwa itu adalah fondasi yang harus diperkokoh. Bagaimana memperkokoh keimanan, ya, memperkokoh tadi fondasi kita itu senantiasa bahwa kita maka Rasulullah bagian lain mengatakan bahwa orang yang cerdas itu bukan orang yang S4 lulusan 4, bukan. Orang yang cerdas itu bukan lulusan S17. Tapi orang yang cerdas itu orang yang senantiasa ingat mati. Oh. Mengapa yang orang yang ingat mati akan cerdas? Karena orang yang ingat mati pasti hati-hati. Ya, hati-hati kan gitu. Persiapan untuk mati. Atau sekarang yang mau pensiun, ya, Pak. Bu Haja Sofi dengan Bu Haja Honimah gitu, pensiun, ya. Kira-kira yang pensiun itu apa yang dipersiapkan? Ya, jangan sampai pensiun kita langsung S3, ya. Kan banyak pensiun yang S3 langsung kan. Stres, stroke, apalagi stop, death, nanti, nah, gitu. Nah, jadi orang yang beriman, orang yang ini nggak problem. Walaupun tahun 2016 gaji tidak naik, nggak masalah. Besok dolar 15.000 nggak ada masalah, nggak perlu masalah. Yang penting adalah cukup, cukup. Nah, apa pelajaran hadis ini, ibu yang berbahagia, ya? Hadis yang pertama mengatakan bahwa hadis pelajarannya adalah Rasulullah SAW menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh, ya, dan tegak di atas tiang-tiang yang kuat. Nah, ya, bangunan kokoh tadi, ya. Di bangunan yang kokoh tadi gambarkan tadi, walaupun kena angin dan sebagainya nggak ini. Nah, bagaimana seorang muslimah yang kokoh, ya, yang kokoh, yang mandiri, dia akan tidak mudah tergoyang apapun, tidak mudah terayu apapun. Nah, gitu, ya. Tidak akan menjual nilai keimanannya dengan harga yang amat sangat murah, ya. Tadi dari surat Ibrahim tadi katakan kan gitu kan. Jadi bagaimana memperkokoh, ya, kekuatan
Bagaimana cara memperkokoh tadi, memperbangun bangunan tadi ya, akan menguat bangunan yang kokoh tadi agar tegak tadi pondasi yang tadi. Senantiasa, salah satunya selain tadi senantiasa ingat mati, zikrul maut, juga senantiasa kita menggantungkan diri hanya kepada Allah. Nah, gitu kan? Hanya menggantungkan diri, penghambaan diri kita kepada Allah. Jadi bukan kepada yang lain. Nah, itu bukan kepada orang. Ya, jadi kalau kita penghambaan kepada orang, menghormati orang, itu menghormati orang jangan berlebihan. Tahu kan, kebanyakan kita menghormati orang berlebihan kan? Gimana menghormati orang berlebihan? Ini contohkan gitu kan. Jadi kalau menghormati orang, jangan sampai bungkuk. Itu orang Jepang. Nah, kalau hormat, cukup gitu aja, jangan usah begini. Dua atasan mobil begini. Nah, itu membungkuk, nggak ada dalam Islam ya. Rasulullah yang nggak pernah bungkuk gitu. Dan penghambaan ya, penghambaan diri kita kepada Allah. Mengapa demikian? Tadi bangun kokoh tadi. Yang kedua, selain tadi zikrul maut ya, banyak ayatnya, Al-Imran 185 umpamanya. Yang kedua, senantiasa kita menggantungkan diri hanya kepada Allah. Ya. Pengabdian kita hanya kepada Allah semata-mata, ya. Kepada Allah semata-mata. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya. Surat Al-Baqarah 21. Itu yang pertama ya, pelajaran hadis yang tadi ya. Yang kedua, ibu yang berbahagia, bahwa hadis ini menyatakan tentang keesaan Allah dan keberadaannya ya. Membenarkan kenabian Muhammad SAW yang merupakan hal yang paling mendasar dibandingkan rukun-rukun yang lainnya. Artinya ibu yang berbahagia, ketika asyhadu an la ilaha illallah itu artinya mentauhidkan Allah sekaligus mentauhidkan bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Artinya meyakini bahwa tiada ilah, tiada Tuhan kecuali Allah, dan menjadikan Rasulullah sebagai tempat itibanya, ikutannya. Karena salah satu amal itu gugur kalau persyaratan satunya itu gugur. Artinya tidak dilaksanakan. Kan syarat terima amal itu ada 3 ya. Yang pertama adalah beriman pada Allah, yang kedua ikhlas, bebas dari kesyirikan, yang ketiga beritiba. Ya. Beritiba mengikuti kepada Rasulullah. Nah, sekarang mari kita perhatikan orang-orang yang pergi haji, beritiba kepada Rasulullah enggak? Apa sih syarat pergi haji? Kan yang besar kan ratiban kan? Ratiban yang macam ya. Apa boleh ratiban? Nah, gitu kan. Ya, masalahnya Rasul tidak mencontohkan demikian. Nah, jadi artinya yang berbahagia, kalau kita mencintai Allah otomatis mencintai Rasul, mengikuti tata cara ya apa yang dicontohkan Rasulullah. Ikuti apa? Perkataan Rasulullah apa? Perbuatan Rasulullah bagaimana? Terus dispensasi dari Rasulullah bagaimana? Ikuti ya. Jadi aktivitas ini akan menjadikan bahwa tidak hanya semata-mata kita mentuhankan pada Allah, tapi juga kita mengikuti, beritiba kepada Rasulullah. Artinya tata cara bu ya, tata cara ya. Kita lihat surat Al-Imran ya, surat 3 ya, ayat 31. Allah nyatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya ibu yang berbahagia, di sini menunjukkan pada kita kalau betul-betul mahabbah kepada Allah, ya, cinta kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, ikutin dong jejak Rasulullahnya. Begitu.
Jadi kalau senang sama suaminya Bu Honimah, ya senang juga sama Bu Honimah. Gitu. Gitu. Kalau senang sama mertua, sama suami, ya senang juga sama mertua. Itu senang sama suaminya. Artinya ya kayak menghormati lah, menghargai. Kayak kalau sama suaminya begitu diinikan, sama mertuanya cuek gitu kan gitu. Siapa ya Pak? Ya ada sebelah saya ya gitu ya. Jadi begini kan ini. Jadi ini yang menunjukkan bahwa bagaimana ini akan menjadikan sebuah gambaran. Jadi Islam itu secara permanen semulia. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Begitu. Totalitas. Ya, mari Ibu. Jangan wajah buka, jangan ya. Yang ketiga, pelajaran ini adalah selalu menegakkan sholat, bukan melaksanakan sholat ya. Ya. Jadi menegakkan sholat itu artinya menunaikan secara sempurna rukun-rukunnya. Contohnya gini ya, ini menegakkan sholat ya secara praktek. Jadi kalau kita megang ruku ini tumit, ini tangan terbuka ini. Nah ini ya. Kalau takbir menghadap, ini tangan menghadap kiblat. Nah gitu kan? Itu kan. Kalau sidakap mana dada, hati. Yang di sini. Ini orang malas. Waktu gini orang malas. Hati dada, hati ya, di sini atau sini. Itu artinya di sini menunjukkan bahwa sempurna prakteknya. Sempurna dalam tata cara bersolat. Kemudian sempurna dalam aplikasinya, ya. Bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kan gitu kan? Kita lihat pada surat 29 ya Bu ya. Surat 29 Al-Kabut ya, ayat 45. Itu kan dijelaskan bahwa ciri keberhasilan sholat atau sholat yang benar ya, sholat yang ada ngaruhnya, kata Allah bahwa ini jelas dikatakan di sini bahwa ya inna sholata tanha anil fahsai wal munkar ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sholat tapi kemungkaran, kekejian, tidak berupaya untuk menghindar atau mencegahnya, belum sholat. Karena gitu kan, apalagi kita ikut di dalamnya. Nah, gitu ya. Jadi sempurna rukunya, satukunya, adabnya, dan sunahnya agar dapat memberikan buah dalam diri seorang muslim. Jadi dari praktek kayak tidak sholat, maka tidak ada ngaruh. Maka orang sholat tapi maksiat jalan. Orang sholat tapi perilakunya tidak sesuai. Orang sholat tapi melakukan perbuatan keji dan mungkar. Orang sholat tapi tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Tadi jangan-jangan bahwa sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah gitu kan, 7 tempat harus kena ya, dahi, hidung gitu kan, labak ini. Banyak sholat juga ya, sholat yang tadi yang tidak mengacu pada sholat. Contohnya, saya menyaksikan bahwa dari satu sholat fardu ya, bukan di sini tentunya, bukan di sini ya. Jadi ketika sholat isya, rupanya orang tersebut telat, artinya dalam perjalanan kali jauh kali ya, sholat maghrib. Maksud dia mau dijamak kali ya. Ketika sholat isya, dia gabung. Nah, sudah mau angkat rakaat keempat, orang tersebut duduk terus, tahiyat dulu. Nah, baru sudah udah selesai sujud keempat, baru dia ikut salam. Mungkin dia ngikut sholat maghrib. Padahal tidak demikian harusnya kan, dia ngikut sholat isya, baru belakangan sholat maghrib. Nah, kan banyak. Terus saya sholat juga ibu-ibu ya, rapatkan. Itu rapatkan antara bahu dengan kaki. Nah, banyak tanda gitu ya. Ini ya. Barisan itu kan merapatnya ke kanan ya Pak ya?
Iya, rapat ya. Nah ini yang harus ini. Kalau berimam Pak, berimam yang wanita jadi imam seberapa nama sisinya? Kanan. Kanan. Terus barisannya? Ya, iya, ibunya ini nggak mau nonjol sedikit kalau wanita saya. Ya berapa jamaahnya? Sejajar gitu. Ya sejajar. Kiri kanan boleh diisi. Iya. Kiri kanan diisi gitu ya. Iya, sejajar. Jadi kalau ini imam ya, ibu-ibu imam. Ini satu orang di sini ya. Udah kalau datang lagi satu lagi, tarik ini ke belakang. Ah ini ikut ini. Ya kalau nggak di belakang, senggol aja sama imam gitu. Jadi nggak terlalu belakang kalau ibu-ibu ya, nggak terlalu belakang ya. Sejajar. Sejajar. Ya, hampir sejajar ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu yang berbahagia adalah yang keempat. Yang keempat wajib mengeluarkan zakat dari harta orang kaya. Wajib Bu ya. Jadi kalau orang kaya nggak zakat, itu wajib diambil, paksa. Kalau Bu Sri Mulyati itu orang kaya nggak zakat, itu boleh diambil paksa, baik melalui kamus maupun oleh UPJ, ya gitu kan. Jadi wajib mengeluarkan zakat dari harta orang kaya yang sudah terpenuhi syarat-syarat zakatnya. Lalu kepada siapa diberikan zakat tersebut? Kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan ya. Fakir siapa? Ya. Orang fakir itu yang tidak punya penghasilan, ya. Yang tidak penghasilan, tidak bekerja. Tidak bekerja apa? Ya tidak bekerja memang sudah tidak mampu lagi bekerja, bukan dia sehat walafiat kan gitu kan. Nah nih. Jadi zakat itu paksa Bu ya. Dipaksa. Jadi kalau orang PNS ditarik, dipotong gajinya untuk zakat teriak-teriak, nah ini namanya perlu dipertanyakan kan. Karena sini kata Allah dan surat 9 Bu ya. Surat 9 ayat 103 ya. Kata Allah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutairuhum wa yuzakkihim biha wa sholli alaihim." Ya. "Inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim." Ya. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkannya. Apa yang dibersihkan? Ya. Yaitu zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, ya. Cinta dan mencucikannya. Mencucikan apa ibu yang berbahagia? Mencucikan dari sifat-sifat yang dalam hati. Ya. Kita cinta dunia, hati kita ini berikan. Dan berdoa untuk mereka. Sungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi orang kaya yang pernah zakat pasti nggak akan tentram, nggak akan tenang, karena takut diminta orang ya, takut hilang dan lain sebagainya. Ini ya. Jadi zakat, walaupun zakat secara umum, ini zakat itu ada yang mengapa dipaksa? Itu perintah Allah. Kalau sodako, itu perintah hati nurani ya. Kalau infak perintah masyarakat ya. Nah jadi ibu yang berbahagia ya, ini secara menyeluruh bahwa bagi yang nah bagaimana kriteria yang mampu? Nah, ini memang ya kriteria yang mampu. Kalau kita PNS sudah mampu lah, bagi PNS BKN, wah udah remonya udah semakin hebat ya gitu, kerjanya nggak tahu, nggak jelas ya, gitu ya. Ya nggak jelas kerjanya ya. Yang jelas kerja cuma WI doang ya. Kalau WI jelas ya. Nah gitu ya. Oh WI doang yang jelas ya? Jelas ya. Kalau ini nggak jelas ya. Apaan ya? Ya Bu Hanimah agak jelas lah gitu ya. Jadi ini ya. Yang kelima ibu yang berbahagia, wajib menunaikan ibadah haji dan saum Ramadan bagi setiap muslim. Yang haji, mereka yang haji itu yang mampu. Maka sekarang terjadi perbedaannya. Sekali lagi haji itu yang mampu. Bagaimana yang tidak mampu dengan melalui apa? Arisan. Halal. Dia termasuk mampu tidak? Oh ya, yang mulai patungan itu mampu nggak? Tidak. Ya? Mampu nggak? Paksa itu. Orang yang patungan aja mampu nggak? Belum termasuk Pak, karena dia maksa. Yang nggak mampu, yang bayar diri kan gitu ya. Baca ibu-ibu yang bahagia, fatwa MUI ada
haji apa tuh MLL itu yang syariah, ada yang tidak ya. Yang syariah dibolehkan katanya, yang tidak ya banyak, yang tidak ya tadi yang banyak penipuan. Nah, itu yang haji yang mampu. Bagi yang tidak pergi haji sekarang kita, apa yang kewajiban kita? Kurban. Bagi yang mampu kurban. Oh, saya udah tahun kemarin. Kurban itu tidak harus tidak merasa sudah sekali. Yang mampu. Bagaimana sekarang untuk suaminya? Tahun kemarin untuk istrinya, tahun depan untuk anak. Tidak perlu begitu. Sekarang yang kurban itu kata kambing satu, yang korban suaminya, cuma diniatkan untuk keluarganya. Jadi pulang dan keluarga. Ya, yang repot yang nggak punya suami. Nah, gitu kan. Jadi kalau misalnya Pak Haji Sunarto dan keluarga, termasuk Bu Sri dan anaknya. Boleh nggak numpang, Pak? Hah? Bapak korban sapi, keluarganya cuma 5, masih kurang toh. Ya itu, ya kalau sapi makan 7 orang boleh. Enggak, kalau kita hanya mampunya satu kambing, cukup untuk keluarga. Jadi nggak perlu istilah lagi. Gimana kalau istrinya juga anaknya korban? Ya boleh saja. Tapi kalau diniatkan satu pun udah cukup. Saya mampu sapi, satu, tapi cuma sendiri nih, mau ngajak teman-teman yang lain boleh, Pak? Ya boleh. Ya boleh aja mengai. Kan sampai 7 orang. Iya, berarti kan bukan keluarga doang. Siapa aja boleh. Tapi yang korban satu aja, Pak. Terus atas nama keluarga gitu. Iya, boleh. Jadi jangan 2. Iya. Artinya mau boleh 2 boleh. Cuma artinya kalau diniatkan tadinya satu, papus dan keluarga. Itu Rasul kan menunjukkan gitu kan. Rasul kan kurban 2 kan. Yang pertama satu dengan keluarga, satu dengan untuk umat. Bagaimana kita yang tidak mampu korban, gaji kita pas-pasan, habis pakai utang, mulai Selasa depan, saum 9 hari. Oh, oke. Jangan, sekarang udah bukan 10-9 hari, nggak musim. Tinggalkan kualitas. Tanggal 1 Zulhijjah besok Selasa depan, kan kita sudah kaji hadisnya Riyadhus Shalihin kan. 10 hari, ya pertama di bulan Zulhijjah disunahkan saum. Jadi jangan takut itu remon nggak kemakan. Ini dari tanggal 1 ya, Pak? Ya. Nah, jadi yang mampu Selasa, yang tidak mampu tanggal 8 9 Zulhijjah. Kalau 8 juga tidak mau tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tanggal 9 Zulhijjah nggak sanggup, ya minta mati saja. Nah, gitu kan. 1 sampai tanggal 9 ya. Nah, gitu. Jadi ini. Nah ini ya. Jadi ini bisa bahkan ya. Jadi apa sih ya? Enggak sampai bahwa dengan saum 9 hari itu ngurus badan enggak bakalan. Ya. Walaupun enggak saum juga tak kurus, nah gitu kan. Nah ini ya. Nah jadi ini ibu yang berbahagia bahwa wajib ya. Wajib haji ini sekali. Kalau haji wajib sekali. Ya sekali. Tapi kalau kurban itu setiap kita mampu. Boleh kan gitu kan. Setiap kita mampu kan gitu ya. Korban. Nah, yang korban pun boleh makan dagingnya kalau mau gitu ya. Ini kan udah bagian. Ada perkataan kalau daging korban dimakannya boleh nggak sebulan? Boleh nggak? Kapan makan dagingnya? Daging korban yang mana, Pak? Yang jatahnya sendiri. Iya, dapat daging korban nih makanya berapa hari? Oh, ya bebas. Iya, dengan ketiga hari kan tapi gitu kan. jangan jatah kurban. Misalnya kurban nih ada 10 nih, Pak. Kasih sisain buat bulan mulut dipotongnya boleh nggak? Potong nggak bisa, dagingnya korban mulut ini bukan korban. Nah, kalau korban dipotong sebelum Idul Adha itu belum termasuk kurban. Ya gitu ya. Iya. Sudah dipertanyakan tuh Pak Ustadznya. Ya, kemudian yang keenam ibu yang berbahagia, ada keterkaitan rukun Islam satu dengan sama yang lainnya ya. Jadi sangat keterkaitan ya. Jadi ada sinergi ya. Jadi artinya bahwa Terkaitan satu dengan apa, Pak? ya. Artinya urutannya ya Pak ya dalam Ya. rukun Islam itu. Ada keterkaitannya ya, ada keterkaitannya ya. Jadi antara rukun yang pertama dengan rukun 5 itu tidak bisa dipisahkan ya. Contohnya tadi haji itu tidak bisa dengan kalimat tauhid tadi karena talbiyah kan itu kan. Nah, haji ya. Demikiannya korban dan sebagainya. Saum juga tidak disahkan dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Jadi sangat keterkaitannya satu dengan lainnya ya.
Nah ini ibu berbahagia. Oleh sebab itu kembali kepada bahasan kita hadis arba'in yang ketiga ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bagaimana memperkokoh bangunan Islam ini yang 5 tadi. Kalau orang hanya sholat saja, ya, kemudian tidak zakat, ya, kecuali tidak zakat dia tidak mampu atau tidak pergi haji, kan gitu. Tapi kalau dia zakat mampu, pergi haji mampu, tapi tidak melakukan, kan, robohlah Islamnya. Kalau roboh Islamnya, ya, bagaimana nilai-nilai bisa mempertahankan, bisa mengaruh, ya. Jadi, nah, perlu dipertanyakan ibu yang bahagia, kalau orang yang Islam tidak ada ngaruhnya, tidak ada ngaruh yang lainnya, kan gitu, berarti ya tadi bangunannya sudah roboh. Kalau bangunan sudah roboh, dibangun lagi lama. Nah, agar kita tidak roboh, maka kita distabilkan. Begitu kan gitu. Bagaimana menstabilkan tadi? Ya tadi mengamalkan apa yang kita bisa lakukan, ya. Kita bisa lakukan, ya. Memperbaiki kalimat syahadat kita, ya. Memperbaiki kalimat syahadat kita, menyempurnakan sholat kita, menyempurnakan saum kita, kemudian membereskan ibadah haji kita, kemudian ibadah-ibadah yang lain, sehingga kokoh tadi yang digambarkan surat Al-Ibrahim ayat 24 tadi, bahwa Islam itu akan tegak. Siapa yang menegakkan? Kita. Apanya? Keimanannya, ya. Itulah ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan keimanan kita senantiasa tegak di atas fondasi-fondasi rukun Islam. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang pertanyakan silakan. Ya. Kalau korbannya nih Ustaz, di sekolah anak itu atas nama anak atau boleh nggak gitu atas nama anak kita gitu, padahal itu adalah mungkin dari ayah ibunya, atau memang harus dari anak itu, umpamanya nabung dulu nih atas nama anak ini, atau gimana itu Ustaz? Kan korban itu bagi yang sudah mampu. Anak itu kan belum mampu, tapi kalau di sekolah pembelajaran namanya kan. Kalau di sekolah pembelajaran, ya. Kalau anak itu belum ada kewajiban korban, kan dia tidak punya penghasilan dan sebagainya kan. Nah kalau untuk pembelajaran tadi orang tuanya ini boleh saja dengan anak-anaknya. Yang penting orang tuanya korban enggak. Iya. Nah gitu. Kalau orang tuanya korban, anaknya dia punya ini juga, ya boleh saja anak. Tapi atas nama anaknya, berarti anaknya dikorbankan. Jadi ya. Terus kalau namanya nih ada kurban terus atas nama orang yang sudah meninggal itu? Nah itu ya, itu terjadi perselisihan, ya, ya. Kelompok yang pertama boleh orang yang sudah meninggal korban kalau punya niat wasiat. Sebelumnya Ya. wasiat. Kalau punya wasiat apa? Ya. Jadi kalau dia punya wasiat, termasuk pergi haji atau korban tadi, ada wasiat, saya ini kamu sudah meninggal, boleh. Yang kedua, bahwa kalau tidak ada wasiat, nggak ada kewajiban. Karena yang korban itu untuk orang hidup, kan gitu kan? Orang yang meninggal itu kan apa? Putus hubungannya kan? Kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak soleh yang mendoakan, kan gitu kan? Nah ini dirasakan banyak orang yang tadi korban atas nama almarhumah. Lihat dulu, ya. Kemudian, apakah waktu dia hidup itu termasuk orang mampu? Nah, pertanyaannya, kalau dia orang mampu, dia korban nggak? Waktu hidupnya, katakan nggak korban. Kemudian ahli warisnya dia sudah meninggal, karena orang yang meninggal, maka dia korbankan. Waktu hidupnya aja tidak korban. Apalagi tidak ada wasiat. Ya sepanjang ada wasiat dibolehkan, ya. Karena wasiat itu utang. Nah di perselisihan kalau tidak ada punya wasiat itu nggak ada perdebatan, tidak ada keharusan untuk bayar. Pada mengatakan ya bagi bakti anaknya pada orang tua boleh saja. Tapi cenderung tadi bahwa yang sudah meninggal ya tidak ada kewajiban apa-apa. Kecuali tadi doakannya.
dia mau korban dari hadiah dapat hadiah, dia mau berkorban. Hadiahnya halal nggak? Ya, yang penting nggak korban itu dari uang halal lah begitu kan. Ya kalau ada uang halal kan namanya uang halal. Ya boleh yang orang baik, uang yang baik, bukan hasil uang deposito. Makanya Bu Sri Mulyati naruh uang di bank ya, deposito. Deposito ada bunganya 1 miliar umpamanya. Nah, gitu. 1 miliar untuk bagi-bagi ibu ini langsung umroh, ngaji, itu nggak bisa, nggak diterima walaupun 1 miliar. Tapi kalau itu uangnya hadiah yang halal, yang baik, bukan gratifikasi, gitu kan? Ya, gratifikasi itu hadiah bukan? Hadiah. Dapat tadi gratifikasi itu jelas. Apakah sah korbannya sah? Cuman bernilai tidak. Namanya hadiah yang halal boleh Bu Dana ya. Ya lomba Pak. Hah? Hadiah korban uang. Wah itu lomba, itu judi namanya gitu ya. Ini Pak lomba juara mahasiswa terbaik. Oh itu ya, itu boleh aja ya. Prestasi kan itu ya kerja. Dia niat mau korban. Paling sudah niat, boleh aja kan. Itu dibolehkan apa? Kira hadiah lomba balapan Bu Winarti kemarin lomba 7 Agustus ya gitu. Mungkin boleh hadiah. Ya hadiah yang dibolehkan oleh saya. Hadiah kuis, hadiahnya. Hadiah jalan umroh juga. Ya caranya lah. Kan halal itu baik itu caranya bagus. Caranya bagus ya. Kemudian juga materinya bagus ya. Niatnya bagus. Kalau caranya bagus, niatnya nggak bagus, misalnya nggak bagus nih, saya korupsi. Niatnya untuk apa? Untuk korban gitu kan. Niatnya bagus tapi caranya nggak bagus, nggak nyambung, begitu. Kan tadi daging kurban yang kan yang kurbannya dapat gitu. Ini sepertiga. Ya itu dimakannya kapan aja gitu maksudnya. Ya. Tadi yang 3 Ya ngapa nggak langsung dimakan ngapa? Ya artinya maka kan tadi mengatakan Masih banyak stok. ada pemahaman kalau daging korban itu dibakanya 3 hari. Ya hari tasrik bukan. Ya sehabisnya aja kan. Ya. Kalau misalnya bikin dendeng kan Ya, boleh aja. Saya mau nanya ini Pak, Ya. mengenai kurs dolar, kan Ya. itu semakin naik ya. Ya. Jadi misalnya kan saya dapat transfer nanti nih, Ya. kan? Nah, saya dapat transfer mau saya beli dolar suatu saat nanti buat umroh gitu ya. Boleh nggak? Ya kan, ya itu kan untuk harga karena standarnya dolar kan, nggak ada masalah, kan standar dolar. Ini standar dolar kan, boleh standar dolar bukan nggak rupiah, masalah kan gitu kan, rupiah masih aja. Kalau nanti akan mahal lagi, dia dolar, standar dolar nggak apa, kan bukan untuk jual beli kan, kecuali dapat taspen Bu Honima, ditukar dolar sekarang nih, nanti akan dijual pada 2017, kan membeledak tuh. Nah, itu yang nggak boleh, karena niatnya bahwa nanti akan dijual ketika harga naik, begitu kan, gitu kan. Atau lebih bagusnya kedapat taspen langsung aja umroh, kan begitu ya. Kalau umroh nggak sempat sekarang, aja ibu-ibu semua umroh. Gitu. Ya. Ya ada lagi Bu? Ada lagi? Lebaran hajinya tanggal 23 atau 24? Ya. Sesuai kalender. Sesuai kalender. Kalau haji ini Bu ya, haji itu patokannya jelas ya. Haji itu patokan jelas. Apa patokannya? Arafah, wukuf. Ya, wukuf ya. Ya wukuf Arafah kan gitu kan. Ya kalau negara ya urusan negara ya. Wukufnya aja. Yang penting saum ya. Saum tanggal 9 Juli kan saum wukuf kan? Arafah kan? Itu. Jadi masalah lebaran juga nggak ada masalah ya. Yang gitu kan? Jadi kalau yang masalah dolar tadi tergantung niat ya Pak? Ya. Tergantung niat. Kalau bisnis kan Berarti Kak, udah nggak puasa dong Pak? kalau Iya, dalam bisnis kan apa yang kurs dolar itu tadi kita nukar. Iya, artinya kan kita ditukarkan dolar itu, ya. Dolar yang ditukarkan itu dalam rangka apa? Bukan untuk jual beli kan? Bukan kan?
kalau untuk yang tidak boleh itu kita dulu sekarang nih. Lagi ini tukur sekarang aja. Nanti akan dijual lagi penimbulan. Tapi untuk tadi tidak. Ya, karena memang untuk atau standar umroh itu besok ini berapa, harga dolarnya berapa, sekarang beli. Boleh. Itu hanya untuk menyelamatkannya, bukan untuk ditimbun. Yang tidak boleh itu jual beli. Oh, nggak boleh ya? Money changer berarti nggak boleh? Nggak boleh ya katanya. Palu saya itu kan, apalagi ditahan. Money changer nggak boleh Pak, jual beli mata uang. Ya, termasuk kita kan di ini ada kan, kalau terminal beli 1.000 dikurangi 100 perak. Ya, Ibu ya. Jadi disampaikan kalau yang mampu besok tanggal Selasa mulai saum sampai wukuf Arafah standarnya. Kalau apa udah wassalam. Kalau nggak bisa juga 9 hari, tanggal 8, 9. Kalau tanggal iya kan dulu udah bahas Solihin ada kan? Kita bidan Solihin kan ada. Proyek pertama kalau nggak tanggal 90 tanggal 9 ya. Kalau nggak tanggal 8 dan 9 tanggal 9, kalau tanggal 9 ya namanya sunnah bapak.